من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, muslimin muslimat, rekan sejawat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan ya kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama di sini berkumpul, bermuajahah dalam aktivitas kebaikan ya, dalam majelis kebaikan, dalam majelis ilmu, di mana merupakan bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kesempatan yang seperti ini mudah-mudahan Allah berikan implikasi sebuah keberkahan atas kehidupan kita dan dengan keberkahan yang menaungi kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita ya, itu Allah menjadi asbab kita mendapatkan keberkahan-keberkahan yang lain sehingga nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tentu saja terus kita haturkan kepada teladan utama kita bersama, kekasih Allah sekaligus kekasih kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, muslimin muslimat, rekan sejawat sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan sharing kita ya, terkait tentang kisah atau mungkin profiling dari sosok manusia yang sungguh sangat luar biasa. Empat, satu dari empat manusia terbaik yang Allah pilih menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah atau khulafaur rasyidin yang merupakan khalifah yang keempat ya. Oh, mohon maaf saya izin untuk share slide dulu sebentar. Oke. Jadi kita akan ya ngobrol-ngobrol ya sharing tentang bagaimana sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi sosok yang patut dan bahkan wajib ya kita teladani dari berbagai sisi ya, kebenarannya, keilmuannya, keberaniannya, keteguhannya dalam nilai-nilai kebaikan. Dan juga nanti kita akan menyinggung bagaimana beliau memposisikan diri menjadi sosok khalifah, sosok pemimpin, sosok leader yang itu juga merupakan kelanjutan dari sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin sebelumnya ya, yang sudah diawali oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan terakhir ditutup oleh Ali. Dan mudah-mudahan cukup ya waktunya karena memang topik tentang Ali ini juga sangat sangat panjang, profilnya juga sangat besar ya, sangat luas karena beliau ini sosok yang sangat besar, sosok yang sangat mulia, semua orang pasti mengenal lah dan banyak memotret ya, riwayat-riwayat pun juga sudah mulai lebih banyak dari sebelum-sebelumnya ya, karena periwayatan dari tabiin kemudian dilanjutkan dengan tabiut tabiin itu sungguh sangat banyak sekali ya bagaimana memotret sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di kesempatan berikutnya benar-benar Allah berikan jodoh ya kita bermojah untuk mencoba untuk sedikit memotret bagaimana kisah Ali bin Abi Thalib menanggulangi era-era fitnah di era akhir Khulafaur Rasyidin. Nah, eh, Bismillah ya, mungkin kita mulai dulu bahwa seperti yang saya singgung tadi bahwa sosok Ali ini adalah sosok yang sungguh sangat luar biasa ya, sangat populer di telinga kita. Perjuangannya dengan Rasulullah SAW, kemudian peran-peran beliau mendukung, membela ketika semasa dengan Rasulullah itu ya diketahui banyak orang, banyak sahabat yang meriwayatkan, banyak tabiin yang meriwayatkan, banyak ulama yang juga eh, ini ya mendokumentasikan dalam kitab-kitabnya. Dan peran-perannya Ali itu sangat besar semua. Semuanya adalah peran-peran yang sangat inti, gitu. Sangat apa ya, krusial lah dalam sejarah
Sirah Nabawiyah, sejarah sahabat, hingga nanti dilanjutkan dalam peradaban Islam. Dan potretnya pun di ini ya diabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 207. Ini merupakan ulama ya berpendapat ayat ini terkait tentang Ali ya secara khusus meskipun juga bisa dia dinisbatkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya tetapi secara khusus sebagian besar ulama menisbatkan ayat ini diperuntukkan untuk Ali bin Abi Thalib. Eh, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu wallahu rafu'um wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah adalah Maha yang penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, eh, kita mulai dari membedah kurikulum vitae beliau ya. Membedah kakak dari Ali bin Abi Thalib. Siapa sih sosok ini sebenarnya ya? Tentu saja nggak selengkap bagaimana ulama para ulama mengutip di kitab-kitabnya, tetapi coba kita highlight yang inti-intinya saja sosok Ali bin Abi Thalib. Eh, Nama asli beliau ya memang Ali ya, dan nama Ali ini adalah pembelian dari ayahnya. Tetapi Ali ini ya, sahabat Ali ini memiliki dua nama ya, tidak hanya Ali, tapi juga ada nama yang lain yaitu Asad. Dan Asad ini merupakan pemberian dari ibunya, dan tampaknya Asad ini terinspirasi dari nama kakek ya dari jalur ibu ya, dari jalur ibunya Ali ini. Karena ibu Ali ini namanya Fatimah, ayahnya kan Abu Thalib. Nah, ibunya namanya Fatimah, Fatimah binti Asad bin Hashim, eh, Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Sedangkan ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi ayah dan ibu ini sebenarnya sama-sama dari Bani Hashim, satu keluarga, satu nasab, tentu saja dekat, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya kita tahu bahwa ayahnya Ali ini Abu Thalib ya, ya nama aslinya sebenarnya adalah Abdul Manaf. Kemudian kakeknya adalah Abdul Muthalib dengan nama aslinya Syaibah. Kemudian buyutnya dari Ali adalah Hashim. Nama aslinya Amr. Dan ya Quraisy, jelas Quraisy ya. Kalau apa namanya Rasulullah itu kan ya ini bertemunya jelas di Abdul Muthalib ya sebagai satu kakek dengan Ali. Jadi Ali sama Rasulullah itu sepupuan. Meskipun terpaut usianya sangat jauh ya. Ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun ketika beliau menjadi nabi mendapatkan wahyu, Ali ini usianya 10 tahun. Jadi selisihnya Rasul dengan Ali itu 30 tahun. Sangat jauh. Tapi statusnya sepupu. Nah, jadi nama Asad ini atau alias Ali ini ya, itu nama dari sang ibu. Ya meski nggak populer ya, tapi sebagaimana Rasulullah kan juga punya dua nama. Perlu kita ketahui, Rasulullah itu juga di kalangan masyarakat Quraisy itu punya dua nama. Selain nama Muhammad ada nama yang lain, yaitu Ahmad. Tetapi nggak begitu populer, nggak begitu populer. Tapi disebut nama Rasulullah juga ada nama Ahmadnya juga, Muhammad dan Ahmad. Sebagaimana dicantum di dalam Al-Quran ya surat As-Saff itu. Nah, kemudian saudaranya Ali atau anaknya Abu Thalib itu kurang lebih ada lima ya. Ada lima. Ada Thalib, ini anak yang pertama, makanya ayahnya namanya Abu Thalib. Jadi nama kunyahnya dinisbatkan kepada anak yang pertama yaitu Thalib, kakaknya Ali. Kemudian ada Akil, ada Ja'far bin Abu Thalib, ini juga nama yang sangat terkenal. Ada Ummu Hani atau Fakhitah, kemudian ada Jumanah, saudaranya Ali. Nama kunyah Ali adalah Abu Al Hasan atau Abu Hasan. Ya, sekali lagi ini juga nama yang disebutkan kepada anak pertamanya Ali yaitu Hasan, atau juga bisa disebut nama kunyah dari Ali ini Abu As-Sibtain yang artinya anak dari cucu-cucu Rasulullah. Asib itu cucu ya. Jadi Abu Az-Sibtain itu berarti anak dari cucu-cucunya Rasulullah.
ya Hasan, Hussein dan seterusnya itu kan cucunya Rasulullah, maka Ali radhiyallahu anhu disebut dengan Abu Asibtain. Tapi ada juga julukannya Ali ini, yaitu Abu Turab. Abu Turab. Ada tahu kisahnya ya? Itu Abu Turab itu artinya turab itu artinya pasir ya, atau tanah ya, tanah atau pasir ya, saya lupa. Nah, itu kan sebutan julukan yang disematkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali. Ketika Ali sedang tidur di masjid, itu kan tidurnya ya tidur gitu ya, lesehan gitu. Eh, ya jangan dibayangkan Masjid Nabawi dulu ada keramiknya, enggak ya. Tapi pasirnya pasir halus. Itu Ali tidur di situ. Kemudian dibangunkan oleh Rasulullah. Kum ya Aba Turab. Wah, karena kenapa kok disebut dengan Aba Turab? Karena ketika bangun banyak pasir menempel di wajah Ali itu, makanya disebut dengan Abu Turab. Oke, kemudian Ali ini lahir di Mekah 10 tahun sebelum kenabian. Jadi ini sudah sangat familiar ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika Rasulullah menjadi nabi di usia 40, nah usianya Ali ketika itu masuk Islam sekitar 10 tahun. Jadi lahirnya Ali itu sekitar 10 tahun sebelum kenabian. Nah, selama hidup, Ali ini menikah dengan 9 wanita dari berbagai suku. Jadi istrinya Ali itu tidak Fatimah saja ya. Selain hidup dengan 9 wanita, juga memiliki beberapa walad atau budak. Ya, karena ini masih menjadi tradisi masa lalu ya, perbudakan. Ali pun juga memiliki. Tapi 9 wanita ini tidak dinikahi bersamaan gitu ya. Enggak, tetap maksimal 4, pertahankan 4, tetapi apa namanya, kan ada yang beberapa meninggal duluan, kemudian Ali menikah lagi. Sebagaimana Fatimah ya, Fatimah itu kan juga wafat duluan. Dan ini mirip dengan Rasulullah. Rasulullah hidup bersama Khadijah atau Bunda Khadijah cukup lama sebagai monogami gitu ya. Nah, setelah hidup dengan satu istri. Ali pun juga begitu. Fatimah dinikah oleh Ali dan hidup secara ini dalam dalam satu istri, monogami. Nah, tapi ketika Fatimah wafat, baru Ali bin Abi Thalib nikah dengan yang lainnya. Nah, istri-istri beliau ini ya ada 9. Ini juga sudah apa namanya? Ya ulama juga banyak yang menulis nama-nama ini. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ya kelihatannya. Ada Haula binti Ja'far. Selain Fatimah ya, ada Khawla binti Ja'far ini dari Bani Hanifah, ada Laila binti Mas'ud ini dari Bani Tamim, ada Ummul Banin ya dari Ummul Banin binti Hizam, ada Asma binti Umais, ini juga nama yang sangat terkenal. Asma binti Umais ini menarik karena dinikahi oleh 3 sahabat utama ya dari Rasulullah. Yang pertama Asma binti Umais menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far ini wafat syahid di Perang Mu'tah waktu itu. Kemudian Asma binti Umais dinikahi oleh Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar wafat, baru dinikahi oleh Ali. Jadi luar biasa Asma itu. Hidup bersama 3 sahabat mulia, gitu. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian ada As-Sabah, Ummu Habib binti Ar-Rabi'ah. Kemudian ada Ummamah binti Abu Al-Ash. Ini sengaja saya bold ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ummamah binti Abu Al-Ash ini siapa? Ini dari Bani Asad ya. Dari Bani Asad bin Abdul Uzza. Ada yang tahu siapa Umamah ini? Kalau nggak tahu ya, ya sebenarnya juga nggak kebangetan ya, tapi juga seharusnya tahu kita ya. Umamah binti Al-As itu ya betul, cucu dari Rasulullah SAW. Jadi Umamah ini bapaknya namanya Abu Al-Ash, kemudian ibunya namanya Zainab, Zainab binti Rasulullah SAW. Ini kisahnya sungguh sangat apa ya? Menggugah hati ya, kisah antara Zainab sama Abu Al-Ash itu kan. Abu Al-Ash kan awalnya belum masuk Islam ya, tapi cara masuk Islamnya itu sungguh menarik ya, menggugah ya, memugah jiwa antara Zainab dan Abu Al-Ash. Oke, jadi Umamah ini cucunya Rasulullah, luar biasa. Berarti Ali ini menikah dengan cucunya Rasulullah SAW. Nah, eh, kemudian ada Ummu Said binti Urwah, kemudian ada Muhayyah binti Imri Al-Qais.
Nah, ini 9 dari istri Rasul, dari istri Ali bin Abi Thalib. Nah, dari 9 istri ini, berapa anaknya Ali? Ternyata Ali bin Abi Thalib dikaruniai 33 anak. Banyak ini, cukup banyak. Kelihatannya paling banyak di antara Khulafaur Rasyidin yang lain. Ada 14 laki-laki dan 19 perempuan. Sebentar. Jadi 33 terdiri dari 14 laki-laki dan 19 perempuan. Nah, menariknya tiga anak laki-laki Ali dari berapa? Dari 14 laki-laki itu, tiga anaknya Ali ini diberi nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kenapa menarik? Kenapa menarik? Ini tampaknya sengaja Ali ingin ya memberikan nama khusus tiga sahabat senior dari Ali ini agar Ali bisa merasa dekat dengan senior-seniornya. Jadi ada sebuah riwayat ya, Ali itu sedang duduk-duduk di salah satu apa ya, di salah satu tempat ya duduk-duduk, kemudian duduk dengan salah satu anaknya yaitu Utsman. Utsman. Kemudian ada sahabat yang lewat yaitu Abu Sa'id Al-Khudri itu lewat dan bertanya, siapa nama ini? Siapa anaknya? Ini ku namanya Utsman. Kenapa engkau namanya Utsman? Ya, karena aku ingin selalu mengenang sahabatku yang satu yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini data yang penting ya karena memang ya itu tadi Ali itu sangat respect ya, sangat mengagumi tiga sahabat seniornya itu tadi Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan ini bisa secara tidak langsung memberikan sebuah penilaian bahwa tidak ada masalah gitu sebenarnya. Pribadi Ali dengan tiga sahabat sebelum itu nggak masalah, nggak ada masalah. Buktinya itu tadi, tiga dari 14 anaknya laki-laki Ali itu dinamai dengan nama sahabat mulia. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, keturunan Ali itu sampai hari ini ya kalau tidak salah, itu yang hanya bertahan, yang ada, yang eksis ya, dalam tanda kutip ya, itu hanya dari 5 anak laki-lakinya saja. Yang masih nasabnya masih terjaga sampai hari ini ya. Ada Hasan dan Husain. Tentu saja ini bernasab kepada Rasulullah juga kan ya. Karena istri dari Fatimah, Hasan dan Husain itu keturunannya sampai ada sampai hari ini. Para Sayyid, para Habaib itu kan keturunan banyak dari Hasan dan Husain. Tapi tidak hanya Hasan dan Husain saja. Ada dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, ada Abbas bin Al-Kilabiyah, dan ada dari Umar bin At-Taghlabiyah. Yang lain ya nggak dikaruniai anak atau setidaknya anaknya tidak sampai ini ya menurunkan sampai keturunan yang banyak gitu ya. Tapi yang sampai hari ini ada datanya ya seperti itu. Ada 5 anak ini ya. Hasan, Husain, Muhammad, Al-Hanafiyah serta Al-Abbas bin Kilabiyah dan Umar. Nah, ini data anaknya. Monggo kalau mau menghafal banyak banget 33 bisa dibayangin Masya Allah. Eh, Fatimah ada Hasan, Hussein, Zainab, Kulsum dari Khawlah binti Ja'far ini dari Bani Hanifah ya, Muhammad Al-Akbar. Ini saya bawa juga karena sebagai notis buat kita ya bahwa Muhammad ini disebut pada saat itu bukan Muhammad bin Ali, Muhammad bin Ali, tetapi Muhammad Ibnul Hanifiyah. Jadi binnya itu nasabnya itu dinisbatkan kepada keluarga ibunya, yaitu siapa tadi ibunya Khawlah binti Ja'far itu dari Bani Hanifah. Kenapa? Karena ini adab untuk membedakan anak Ali yang lain dengan anak Ali yang dari Fatimah. Karena apa? Karena menggunakan istilah bin Ali itu sebenarnya bobotnya nggak sederhana ya. Karena bin Ali itu Ali bin Abi Thalib ya. Itu seperti Hasan bin Ali, Husain bin Ali, itu kan asosiasinya pasti ini keturunannya Rasulullah SAW. Jadi untuk mengedepankan adab itu, maka Muhammad Al-Akbar ini ya,
Muhammad bin Ali ini anaknya Ali dari Khawla ini disebut sebagai Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Ibnul Hanafiyah, bukan Muhammad bin Ali. Padahal Muhammad ini Ibnu Al-Hanafiyah ini adalah sosok yang sangat penting. Jadi kalau disebut tiga sosok paling penting dari anaknya Ali itu ya Hasan, Husain sama Muhammad ini. Dan terpaut usianya juga nggak jauh-jauh amat gitu. Tetapi Muhammad di sini menisbatkan dirinya itu bukan bin Ali, tetapi Ibnul Hanafiyah. Dan ini sangat masyhur di kalangan ulama. Dan ini merupakan adab bahwa aku ini iya anaknya Ali, tapi bukan keturunannya Rasulullah. Yang keturunannya Rasulullah Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, bukan Muhammad bin Ali. Dan ini adab luar biasa. Nah, yang saya bawa satunya tadi, yang saya bawa yang lainnya ini adalah Abu Bakar, Utsman dan Umar ya. Nama-nama anaknya Ali dari keturunan-keturunan dari istri yang lain. Saya bawa biar ya ini aja lah. Pengingat lagi bahwa anaknya Utsman itu ada yang namanya Abu Bakar. Mohon maaf, anaknya Ali itu ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman seperti itu. Oke, kita masuk bagaimana kiprahnya Ali ini ya semasa hidup. Kita mulai dari sebelum Islam. Bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat yang paling muda di antara Khalifah Rasyidin. Usia Ali 10 tahun ketika menyatakan diri masuk Islam, ketika Rasulullah menerima wahyu menjadi nabi itu di tahun yang sama atau berdekatan lah ya. Karena Ali itu kan satu rumah dengan Rasulullah. Jadi langsung didakwai oleh Rasulullah dan masuk Islam. Beda dengan seniornya ya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu lebih senior. Abu Bakar itu ketika Rasulullah menjadi nabi terpaut 2 sampai 3 tahun. Jadi Rasulullah usia 40, Abu Bakar 37. Cukup senior, 37. Ya usia nggak senior-senior amat sih sebenarnya ya. Usia kita-kita ini kan 37, 30-an tahun kan ya. Kemudian Utsman itu juga lebih senior. Senior juga ya. Usianya 34 tahun. Kalau Abu Bakar masuk Islam usia 37, Utsman ini usia 34. Begitu juga dengan Umar. Umar itu juga senior, sekitar 32 atau 33 ketika masuk Islam. Atau 27-an ya ketika Rasulullah menjadi nabi. Nah, sejak kecil Ali ini tinggal bersama Rasulullah dan Bunda Khadijah. Jadi jelas ini sejak kecil, sejak belia itu sudah mendapatkan sentuhan pendidikan dari Rasulullah SAW. Bahkan sejak sebelum Islam itu turun. Bahkan sejak sebelum Islam. Nah, ya mungkin banyak sudah tahu kisahnya ya mengapa Ali ini hidup bersama Rasulullah. Ini dalam rangka Rasulullah itu ingin membalas budi ya atas kebaikan pamannya Abu Thalib yang sebelumnya itu mengasuh Rasulullah. Abu Thalib itu anaknya cukup banyak, tetapi beda dengan paman-paman Rasulullah yang lain. Abu Thalib ini tidak sekaya paman-paman yang lain seperti Abbas itu kan pengusaha kaya raya, Abu Lahab juga kaya. Nah, Abu Thalib ini sangat sangat sederhana. Jadi kehidupannya itu tidak sekaya ini saudara-saudara atau paman-paman Rasulullah yang lainnya. Maka ketika Rasulullah sudah menikah dengan Bunda Khadijah, kemudian kehidupannya sudah mapan gitu ya, ini ngajak paman yang lain yaitu Abbas. Bagaimana kalau kita membantu saudaramu, wahai Abbas, yaitu Abu Thalib. Kita bantu untuk meringankan bebannya dengan mengasuh beberapa anaknya. Akhirnya dikomunikasikan kepada Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib berkata, silahkan ambil satu atau dua anakku, tapi kecuali satu itu jangan, anakku yang pertama, Thalib, karena dia akan sangat masih bisa ku apa ya menolongku ya, karena dia yang paling tua. Seperti itu. Jadi Ali ini diadopsi dalam tanda kutip ya oleh Rasulullah semasa kecil, sedangkan Abbas tadi mengadopsi atau mengasuh Ja'far, saudaranya Ali. Nah, sejak kecil bersama Rasulullah dan saat lahir Ali sempat diberi nama oleh diberi nama Asad ya oleh sang ibu tadi sudah kita bahas. Nama ibunya adalah Fatimah binti Asad, tapi di tengah-tengah masyarakat Quraisy sampai hari ini yang populer adalah Ali. Perlu diketahui Fatimah binti Asad ini nanti masuk Islam jelas, kemudian ikut hijrah, jadi hidup bersama Rasulullah di Madinah juga, termasuk sahabiah.
sahabiah yang paling utama juga ya, Fatimah binti Asad ini. Nah, eh bagaimana peran Ali semasa Islam ya bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi Ali ini perlu diketahui adalah sahabat yang paling nempel dengan Rasulullah SAW. Di semua aktivitas Rasulullah itu ya hampir selalu ada Ali di situ. Ini yang menyebabkan alasan ini ya, yang menyebabkan Ali itu tidak berprofesi sebagai pengusaha. Jadi beliau sudah apa ya mengazamkan ya memutuskan komitmen mendampingi Rasulullah kemanapun Rasulullah berada, otomatis ya tidak melakukan aktivitas perdagangan sebagaimana aktivitas orang-orang Quraisy pada saat itu. Beda seperti Umar, Abu Bakar atau bahkan Utsman itu tidak meninggalkan profesinya sebagai pengusaha, tetap berdagang. Mungkin yang sudah tahu kisahnya Umar ya, Umar bin Khattab itu ketika di Madinah kan masih berdagang dengan tetangganya saja janjian gitu ya. Sif-sifan sif-sifan ngaji gitu dengan tetangganya. Gantian. Kalau ketika Umar ini pergi berdagang, nah ini menyuruh tetangganya untuk ikut bersama Rasulullah untuk menimba ilmu. Kemudian begitu sebaliknya ketika Umar sudah pulang dari dagang, nah, temannya ini pergi berdagang, nah, Umar yang menimba ilmu kepada Rasulullah dan majelis dan menempel pada Rasulullah. Tetapi ini tidak 100% sebagaimana Ali. Kalau Ali itu benar-benar nempel gitu ya. Kemanapun Rasulullah kemana berada itu tetap ada Ali di situ. Dan ini yang menyebabkan juga mengapa kehidupan dengan Fatimah itu begitu sederhana. Sangat sederhana. Sudah tahu kisahnya kan ya? Fatimah waktu itu request kepada ayahnya untuk dianugerahi budak lah satu atau pembantu untuk membantu pekerjaan rumah tangga karena tangannya Fatimah itu sampai kasar gitu ya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kenapa kok tidak memiliki asisten rumah tangga atau budak ya? Karena Ali belum mampu atau tidak mampu untuk menyediakan itu. Ah, jangan salah diartikan ya, bukan berarti Ali di sini zalim kepada Fatimah, enggak. Karena yang pertama Fatimah atau Ali masih menafkahi Fatimah meskipun tidak berlebih sebagaimana sahabat yang lain, tapi cukup, ya cenderung kurang lah ya. Tetapi tidak zalim di sini Ali. Yang kedua, Fatimah ridho apa yang dilakukan oleh Ali. Dengan keadaan seperti itu tuh Fatimah ridho. Ali itu membuntuti, menemani, mendampingi Rasul kemanapun saja Fatimah ridho. Seperti itu. Jadi ini sebuah informasi yang mungkin harus kita pahami bersama mengapa kok Ali bin Abi Thalib itu hidupnya sederhana. Ya karena tidak berprofesi menjadi pengusaha. Sejak remaja itu nempel sama Rasulullah. Bayangkan. Nah, masuk Islam di usia 10 tahun, ya ada perbedaan pendapat lah ya tentang orang pertama yang memeluk Islam dari golongan laki-laki, apakah Abu Bakar dan Ali. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Abu Bakar, Ali. Tapi yang jelas dari kalangan anak-anak, dari kalangan remaja, Ali ini yang paling pertama masuk Islam. Karena memang jelas dari ring satunya Rasulullah ya. Jadi Rasulullah ketika menerima wahyu kan yang mendakwahi yang di dalam rumah dulu kan. Ada Khadijah, ada Ali, ada Ummu Aiman, anak-anaknya Rasulullah semuanya masuk Islam. Nah, peran Ali yang terpotret sebelum ini ya, ini semasa masuk Rasulullah ketika di Mekah pada saat itu ya, itu Ali itu menyiapkan jamuan makanan saat Rasulullah mengundang seluruh keluarganya, Bani Muthalib dan Bani Hashim sebelum memulai dakwah. Jadi Rasulullah itu kan awalnya dakwahnya secara terbatas kan ya, atau kita artikan pada hari ini sering disebut dengan dakwah sembunyi-sembunyi. Tapi sebenarnya nggak sembunyi-sembunyi ngumpet gitu nggak. Dakwahnya terbatas. Nah, ketika Rasulullah itu diberikan perintah dakwah secara terbuka, itu yang didakwai terlebih dahulu adalah keluarga-keluarga beliau. Nah, di sini Rasulullah ingin mengundang dan menyampaikan nubuah ini ya kerasulan ini dengan cara menjamu keluarganya dari Bani Hashim dan dari Bani Muthalib. Ini ada aspek sosial politik juga ya sebenarnya pada saat itu panjang. Tapi harapannya ketika mendapatkan perlindungan atau kekuatan
keberpihakan dari keluarga, posisi Rasulullah ketika dakwah secara luas itu bisa semakin aman. Nah, di event ini yang menjadi IO-nya itu Ali. Jadi usianya sekitar 13-14 tahun ya, masih usia anak-anak SMP barangkali. Itu sudah berperan mengundangi, menyiapkan jamuan, menyiapkan acara kayak gitu Ali. Sudah sejak remaja dilibatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, eh, ini mungkin cepat aja ya. Banyak sebenarnya ya perannya Ari Salmasa Rasulullah banyak banget. Ini highlight yang utama-utama aja ya. Di usia remaja, Ali menjadi penunjuk jalan dari Abu Dzar Al-Ghifari ke Darul Arqam saat hendak masuk Islam. Ini ada kisahnya sendiri. Jadi Abu Dzar dari Bani Ghifar itu datang ke Mekah untuk mencari Rasulullah. Nah, Ali menangkap itu bahwa ini sosok yang ingin mencari hidayah gitu ya. Nah, ini ditunjukkan jalannya oleh Ali ke rumah Rasulullah. Ali juga menyertai Rasulullah dan Abu Bakar ketika berdakwah kepada kafilah atau kabilah-kabilah Arab di Mina di musim haji. Ini Ali sudah berperan. Nah, ini yang paling terkenal ya. Ali ini menggantikan Rasulullah SAW tidur di kasur Rasulullah ketika malam hendak Rasulullah dan Abu Bakar itu hijrah. Jadi ini merupakan peran yang sangat berisiko sekali ya karena memang target orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tuh membunuh Rasulullah, membunuh lah, sudah mengacungkan pedang itu. Tetapi ternyata Ali memberanikan diri untuk menggantikan Rasulullah dengan taruhan nyawa di situ. Nah, Ali sendiri hijrah itu sekitar 3 hari kemudian setelah Rasulullah hijrah, baru 3 hari kemudian Ali hijrah dan diberikan tugas oleh Rasulullah untuk mengembalikan seluruh harta-harta yang itu dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Ini juga kisahnya cukup terkenal ya. Ini menjadi sebab mengapa Rasulullah dijuluki Al-Amin kan ya di sini gitu. Dimusuhi seluruh Mekah, tetapi secara muamalah Rasulullah itu masih menerima gitu. Karena orang yang paling amanah di kota Mekah pada saat itu ya Rasulullah. Nah, yang ditugasi untuk mengembalikan harta-hartanya orang Quraisy itu Ali, Ali bin Abi Thalib. Kemudian peran semasa Rasulullah. Nah ini menjadi salah satu penulis wahyu sejak di Mekah bahkan ya. Apalagi di Madinah yang apa namanya sudah sangat dekat ya dengan Rasul dan aktivitas keilmuannya juga lebih banyak. Ya gimana lagi lawang dekat dengan Rasul ya. Rasul dapat wahyu ya ahli pasti tahu. Kan dari berbagai kesempatan kan eh, Rasulullah menerima wahyu itu ketika berada di tengah-tengah sahabat. Nah, ketika Rasul menerima wahyu ya ada pasti ada Ali di situ. Dan di sini Ali menjadi salah satu penulis wahyu. Luar biasa. Tidak hanya itu, Ali juga menjadi sekretaris Rasulullah, terutama dalam urusan perjanjian dengan pihak luar. Seperti contohnya adalah perjanjian Hudaibiyah. Mengapa? Karena di struktur sosial masyarakat pada saat itu, ketika ada sebuah perjanjian dan ada perwakilan di situ, itu keberadaan keluarga itu sangat penting. Ada faktor keluarga di sini yang sangat berperan. Kalau Rasulullah itu mengutus Umar atau mungkin Utsman itu orang-orang kafir Quraisy atau mungkin kabilah Arab yang lainnya yang mengadakan perjanjian itu nggak percaya harus keluarganya Rasulullah. Ini mengikuti ini ya mengikuti aturan pada saat itu. Makanya di situ Ali ketika ya masih muda juga ya diberikan tugas oleh Rasulullah untuk melakukan perjanjian-perjanjian. Yang terkenal adalah perjanjian Hudaibiyah ya. Kemudian Ali mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi, kecuali saat mendapatkan tugas khusus. Jadi ya karena nempel terus ya semua agenda Rasulullah ikut, termasuk peperangan. Kecuali ketika Rasulullah pada saat itu menyuruh Ali untuk menjadi wakil dari Rasulullah karena Rasulullah pergi kan ya. Pada saat itu pergi ke Tabuk menghadapi Romawi, itu yang diutus untuk tetap di Madinah menjadi perwakilan Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah saat itu adalah Ali. Tapi semuanya selain itu Ali berperan ikut peperangan, tidak pernah absen. Yang paling fenomenal ketika perang Khaybar itu ya, diangkat menjadi panglima sekaligus menjadi apa ya
Algojo ya dari kan itu kan ada ini ada apa namanya duelnya ya. Nah, selain itu Ali juga ditunjuk sebagai juru dakwah dan hakim di Yaman pada tahun 10 Hijriah hingga bergabung kembali kepada dengan Rasulullah ketika Haji Wada di tahun 10 Hijriah itu ya. Dengan kalau nggak salah ya itu waktu Haji Wada ahli dari Yaman itu langsung menuju Mekah, nggak mampir Madinah ya karena menyusul Rasulullah untuk pergi haji itu dengan membawa 37 unta untuk dikorbankan. Nanti ditambahkan dengan unta milik Rasulullah sejumlah 67, jadi jumlahnya 100. Jadi kurbannya Rasulullah itu 100 unta, bayangkan. Jadi Rasulullah itu kaya atau miskin bisa disimpulkan sendiri. Oke, selanjutnya peran pendidikan. Nah, ini yang banyak yang kurang banyak yang terlewat lah ya, peran pendidikan. Bahwa Ali itu ternyata memiliki pemahaman ilmu yang sangat luar biasa, luas, mendalam gitu ya. Eh, Sehingga Ali itu termasuk ulama yang besar dari golongan sahabat. Golongannya ulama Ali gitu. Kalau kita menisbatkan predikat ulama kepada para sahabat itu kan yang ada di benak kita kan Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Darda yang itu meriwayatkan hadis yang banyak. Itu ya kita golongan ulama dan muridnya juga banyak gitu. Tapi ternyata Ali pun juga tergolong ulama besar, ulama yang sangat senior pada saat itu. Karena kecakapannya, keluasannya, pemahaman ilmunya gitu ya. Ketajaman dan kejenihan berpikirnya Ali itu juga ya di atas rata-rata. Dan dikenal dengan kejeniusannya juga. Memecahkan masalah-masalah yang pelik itu jagonya ya Ali. Nah, kita tahu bahwa Ali itu sibuk banget bersama Rasulullah. Tadi dia nempel sama Rasulullah kemana, kemudian ikut aktivitas perang dan seterusnya. Nah, timbul pertanyaan, apakah sempat Ali ini mengajar? Ternyata di tengah-tengah kesibukannya itu, jika ada kesempatan beliau untuk memanfaatkan untuk mengajar, ya beliau mengajar. Beliau itu punya murid. Jadi bisa dibilang DNA-nya Ali itu DNA guru sebenarnya. Dalam suasana perang aja, Ali kalau sempat mengajar, dia mengajar majelis ilmu bersama dengan sahabat yang lain atau tabiin gitu ya nanti. Jangan heran karena periwatan Ali itu karena nempel tadi dengan Rasulullah juga banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ali itu sekitar 586 hadis. Ini banyak ini. Ya tidak sebanyak Anas bin Malik ya, Abu Hurairah, Aisyah atau mungkin Abdullah bin Abbas nggak sebanyak beliau-beliau tetapi 500-an 580 itu juga cukup banyak. Makanya menjadi salah satu rujukan ilmu generasi-generasi setelahnya ya. Ini juga terlihat dari murid-muridnya. Dari golongan sahabat, kurang lebih ada 10 sahabat yang itu menjadi muridnya Ali. Dari keluarganya jelas, dari tabiin itu banyak. Ada 15-an lah ya. Ada listnya ya, tapi tidak saya sebutkan di sini nanti terlalu panjang. Tapi yang jelas banyak. Ada muridnya Ali dan itu diriwayatkan, diturunkan sampai ke generasi setelahnya. Jadi di sisi pendidikan itu Ali benar-benar sangat berperan, sangat berperan. Oke, sekarang masuk di masa khulafa. Masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bagaimana peran Ali itu? Ali radhiyallahu anhu, nah ini penting ini, berbaiat kepada seluruh khalifah, semuanya secara sukarela. Nah, ini sebuah entry point yang sangat penting lah kalau menurut saya ya. Ali berbaiat secara sukarela kepada seluruh khalifah. Ali membaiat Abu Bakar di hari kedua. Kenapa kok nggak hari pertama? Ini jangan tanya-tanya nih. Kalau misalnya mau nyari celah itu sebenarnya bisa aja. Kenapa nggak hari pertama? Karena di hari pertama itu masih ada komunikasi dengan para sahabat Ansor ya di Bani Sakifah Bani Saidah itu ya. Itu tuh ceritanya panjang. Tapi nanti hampir seluruh sahabat baru di hari kedua di masjid Abu Bakar dibaiat. Termasuk Ali membaiat langsung Abu Bakar. Nah hanya itu Ali membaiat
membaiat Umar di hari pertamanya langsung. Dan Ali menjadi orang yang pertama atau kedua yang membaiat Utsman. Nah, ini penting ini, entry point yang sangat penting. Kenapa penting? Ya, karena Syiah di sini pada dasarnya nggak mengakui kekhalifahan yang lain kan ya. Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena menurut keyakinan mereka, kepemimpinan atau kekhalifahan itu sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setelah Rasulullah yang jadi pemimpin atau imam adalah Ali. Nah, ini keyakinan Syiah seperti itu. Makanya mereka kan membesar-besarkan salah satu peristiwa yang disebut dengan Ghadir Qum itu ya. Ketika Rasulullah memberikan pembelaan kepada Ali. Sebenarnya peristiwanya biasa aja sih. Hanya Rasulullah memuji-muji Ali gitu ya. Karena ada beberapa yang selentingan dari sahabat yang lain itu agak nggak enak dengan perkataan kepada Ali. Tetapi di situ Rasulullah membela Ali. Menegaskan bahwa Ali ini sahabat muliaku gitu ya. Tetapi dibesar-besarkan oleh Syiah biasanya. Ini merupakan syarat dari Allah melalui Rasulullah bahwa Ali adalah pemimpin selanjutnya. Lalu bagaimana Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Ya ilegal. Itu kepemimpinan yang sangat ilegal bagi Syiah. Maaf. Jadi yang legitimate bagi orang Syiah adalah Ali. Tapi ternyata di fakta di lapangan ya Ali membaiat tiga khalifah sebelumnya. Dan pengakuan Ali ini tidak hanya sekedar pengakuan. Kiprahnya pun juga all out bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali itu juga diangkat menjadi penasehat, bayangkan. Menjadi konsultan utama Abu Bakar, Umar, dan Utsman selama masa pemerintahan mereka. Pasti ada Ali di situ. Abu Bakar punya staf khusus, salah satunya Ali. Yang paling kelihatan ya Umar ya. Umar itu punya staf khusus juga. Yang paling fenomenal anaknya sendiri ya Umar ya. Abdullah bin Umar dijadikan staf. Tapi di situ juga ada Ali. Utsman pun juga begitu. Oke, ini mudah-mudahan memperjelas kita semua ya. Di masa Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib tidak membaiat Abu Bakar di Sakifah Bani Sa'idah ya. Seperti saya bilang tadi ya. Eh, di Sakifah Bani Sa'idah itu ada sebuah peristiwa bahwa Ansor itu ada inisiatif ya agar untuk memberikan solusi karena ada kekosongan kepemimpinan di situ pasca Rasulullah wafat. Orang-orang Ansor ini berinisiatif bagaimana kalau pemimpinnya dari Ansor. Ternyata kan nggak bisa ya. Ini adalah kaidah dari Rasulullah bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Nah, setelah dialog yang cukup rumit itu panjang, akhirnya Ansor legowo dan akhirnya membaiat Abu Bakar langsung. Tapi karena tidak ada Ali di situ, ya Ali nggak membaiat ya. Belum tahu. Saat itu juga belum ada WhatsApp gitu ya, ada yang broadcast, oh Abu Bakar Khalifah. Jadi ya nggak tahu Ali. Ketika sudah tahu, baru hari esoknya Ali dan seluruh sahabat membaiat Abu Bakar di Masjid Nabawi. Nah, ini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, sahih riwayatnya. Dan Ali mendukung kebijakan Abu Bakar memerangi orang-orang murtad. Di sisi lain, Ali meminta Abu Bakar untuk nggak usah memimpin perlawanan kepada orang murtad ini karena Ali khawatir akan keselamatan Abu Bakar. Ini kan nggak make sense ya. Ketika ada sebagian orang bilang bahwa Ali itu adalah khalifah atau pemimpin yang sah, Abu Bakar yang nggak sah, tetapi ketika perang di lapangan, Ali itu justru khawatir atas nasib dari Abu Bakar ketika memimpin. Ini riwayat Ibnu Katsir ada ya di Al-Bidayah wan Nihayah. Ali ini menasihati Abu Bakar yang itu hendak memimpin pasukan perang ya melawan kaum murtad. Sarungkan pedangmu, kata Ali. Jangan tambah kesedihan kami dengan kematianmu. Kembali ke Madinah, demi Allah, jika kau guncang kami dengan kabar kematianmu, maka bangunan Islam ini tidak akan tegak lagi. Kalau Ali ini menempatkan dirinya sebagai sosok rival dari Abu Bakar, yang itu dalam tanda kutip ilegal, seharusnya kan nggak keluar statement seperti ini gitu ya. Justru Ali itu mengkhawatirkan keberadaan Abu Bakar. Seperti ini salah satu kiprahnya Ali gitu ya. Bagaimana Abu Bakar di mata Ali bin Abi Thalib? Ini riwayat disampaikan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah, anaknya Ali yang tadi itu ya, dari Bani Hanifah tadi. Beliau menuturkan, aku pernah bertanya kepada ayah,
Wahai ayah, siapa orang terbaik setelah Rasulullah SAW? Kemudian ini kan seorang anak yang bangga kepada ayahnya, yang respect kepada ayahnya, itu berharap ayahnya itu kan salah satu dari bagian sahabat yang paling utama gitu ya. Memang Ali ya utama sih, tapi namanya anak kan juga pingin ada ini ya apa namanya kepastian gitu ya. Ini nih di mata Rasulullah siapa sih sebenarnya yang paling baik ya? Atau di mata Ali ya. Setelah Rasul itu siapa sih yang paling baik? Harapannya Muhammad bin Hanafiah itu menjawab apa? Mendengarkan nama Ali yang keluar gitu ya setelah Rasulullah. Tapi itu ternyata enggak. Ali menjawab yang paling baik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Nanya lagi dong Muhammad ini. Berikutnya ayah, siapa yang paling baik? Kemudian ayahku menjawab Umar. Nah, sampai sini Muhammad khawatir. Tidak dilanjutkan pertanyaannya. Karena takut yang disebutkan setelahnya itu Utsman. Ya namanya anak ya kan ya tadi ya. Mengharap ayahnya yang disebut gitu ya. Tapi ternyata enggak. Ali sendiri menilai bahwa manusia terbaik, sekali lagi ya, manusia terbaik setelah Rasulullah itu Abu Bakar. Dari golongan sahabat ya, golongan manusia. Setelahnya baru Umar, dan tentu saja setelahnya kalau mau ditanya ya kita bisa prediksi jawabannya, mungkin Utsman. Nah, ketika ditanya, "Eh, lalu engkau di mana wahai ayah? Apakah setelah Umar ini kamu?" gitu ya. Kemudian Ali menjawab, "Enggak, aku hanya bagian dari kaum muslimin." Ini tawaduknya seorang Ali bin Abi Thalib ya. Nah, kemudian masuk ke masa Umar. Apa yang dilakukan oleh Ali? Di masa Umar radhiyallahu anhu, Ali ini sekali lagi masih menjadi sebagai penasihat utama, sebagai pengakuan terhadap kapasitas keilmuan dan integritas dari Ali. Umar pernah berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari mendapatkan persoalan yang pelik tanpa kehadiran Abu Al Hasan." Abu Al Hasan di sini ya Ali ya. Ali di sini kan nama kunyahnya beliau Abu Al Hasan. Jadi tidak ada persoalan yang pelik kecuali di situ ada Ali sebagai pemberi solusinya di era Umar. Kalau ada masalah yang pelik, masalah yang susah, kalau masalah biasa mungkin Umar bisa langsung memberikan solusi ya. Tetapi untuk masalah yang sangat kompleks, pasti Umar itu konsultasinya kepada Ali. Pasti. Jelas lah ya. Dan Umar mengikuti pendapat Ali tentang hak yang diterima Umar sebagai khalifah dari Baitul Mal, yaitu biaya makan siang dan makan malam. Karena Umar sudah tidak berdagang dan semakin miskin. Jadi Umar itu beda sama Abu Bakar ya. Kalau Abu Bakar itu masih menerima atau mengambil haknya ya sebagai seorang khalifah dari Baitul Mal. Nah, Umar di sini ingin lebih baik dari Abu Bakar. Makanya Umar itu tidak ngambil hak beliau sebagai seorang khalifah. Karena ada haknya. Ada aturannya di situ memberikan sebuah apa namanya? Aturan lah ya. Bahwa khalifah itu berhak mendapatkan gaji lah bahasa kita lah. Nah, Umar itu nggak ngambil. Dan ketika menjadi khalifah pun juga sudah tidak bisa beraktivitas sebagai seorang pengusaha. Jelas pemimpin itu fokus memimpin, nggak fokus jualan gitu ya. Umar melepaskan seluruh profesinya menjadi pengusaha ketika menjadi khalifah. Otomatis nggak ada pemasukan. Nah, ketika Umar ini semakin miskin, semakin nggak punya, kan semakin kurus kan kelihatan gitu ya. Ah ini Umar minta pendapat kepada para sahabat. Sebenarnya masalahnya sederhana kan kan haknya Umar sendiri nih. Umar itu memang luar biasa menjadi sosok pemimpin. Tetapi ingin hati-hati gitu ya apa eh, menempatkan harta Baitul Mal itu. Ini konsultasi kepada Ali. Boleh nggak aku ambil Baitul Mal? Nah, Ali tahu, Ali di sini paham bahwa satu sisi Umar itu tidak ingin mengambil, tapi satu sisi Umar ini eh, butuh banget gitu ya. Karena memang sedang miskin-miskinnya nggak ada penghasilan lain. Atau mau nggak boleh gitu, nggak boleh ngambil harta gitu. Wah, tambah tambah down fisiknya nanti ya sakit bahaya gitu. Nah, apa kata Ali? Pendapat Ali, silakan ambil wahai Amirul Mukminin, ambillah harta dari Baitul Mal, tapi jangan semuanya. Cukup untuk makan siang dan makan malam aja. Ini
Cerdas banget Ali. Ali ingin memberikan solusi atas permasalahan Umar, tapi satu sisi Ali juga ingin memuaskan sisi spiritual Umar untuk tidak menggunakan harta sebanyak-banyaknya. Masih di masa Umar. Ali itu menjadi inisiator dalam penetapan kalender Islam di masa Umar. Ali lah yang mengutarakan ide kalender Islam dimulai dari tahun terjadinya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Kita tahu di era Umar ini kalender hijriah itu rilis. Ya nggak? Sebelumnya kan nggak ada kalender kan. Tahun pertama hijriah kapan? Nah, maka dari itu Umar atau beberapa sahabat itu memberikan masukan kepada Umar. Dan masukan yang paling utama itu dari Ali, bahwa kita harus memiliki kalender sendiri. Itu permasalahannya banyak ya, latar belakangnya banyak karena untuk penulisan surat, untuk perjanjian-perjanjian, untuk peristiwa-peristiwa yang penting itu kadang-kadang miss, lupa kapan gitu kalau nggak ada tahunnya. Nah, di sini dengan cerdasnya Ali memberikan usulan, wahai Umar, kita harus punya kalender. Sebagaimana Persia, Roma, kaum-kaum bangsa lain punya kalender. Dan Ali langsung memberikan masukan, kalender yang Hijriah ini dimulai dari kalender kita ya, kalender Islam ini dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasul. Kemudian, Ali berperan dalam menetapkan tanah Sawat di Irak sebagai tanah Kharaj. Ali menyetujui gagasan Umar untuk tidak memberikan tanah Irak kepada pasukan yang menaklukkannya, melainkan dijadikan milik negara atau bahasa kita BUMN ya, sehingga negara memiliki sumber pendapatan yang tetap. Ini Ali menimbang-menimbang dan memberikan persetujuan atas usulnya Umar bahwa tanah-tanah yang itu dijadikan atau menjadi harta yang itu kan Islam semakin berkembang, otomatis wilayah-wilayah yang sebelumnya non-Islam itu ya, wilayah-wilayah musuh Islam itu kan menjadi wilayah masuk wilayah Islam. Nah, itu banyak tanah-tanah subur. Ini statusnya gimana tanah subur? Apakah diberikan kepada pemilik ini ya, ahlul kitalnya itu perang sebagai wadimah atau dijadikan yang lain? Nah, setelah dianalisis kalau itu dijadikan harta perorangan yang ikut perang, itu menjadi masalah tersendiri. Banyak masalahnya nanti. Yang semula profesinya menjadi kesatria perang, alih fungsi menjadi petani, peternak gitu. Makanya tetap dikembalikan kepada yang punya, luar biasa ini. Tetap dikelola oleh pada yang punya sebelumnya. Kalau orangnya itu masih kafir, ya tetap dikelola orang itu dengan konsep kepemilikan ini milik pemerintah dengan konsep bagi hasil. Nah, itu yang disebut dengan tanah kharaj. Keadaan ini yang menjadi sumber pemasukan negeri Islam di Madinah pada saat itu sangat berlimpah ya karena berbagai macam atau banyak sekali ya jutaan hektar tanah kharaj ini. Dan Umar, terakhir ini ya, berkali-kali mengangkat Ali sebagai wakilnya di Madinah saat Umar melakukan kunjungan keluar. Seperti Ma'asyaro dan Jabiyah di Syam dan seterusnya. Ini sekali lagi ya. Secara pribadi Umar Ali itu nggak ada masalah sebenarnya. Atas kode-kode dalam tanda kutip yang diberikan oleh Rasulullah atas kepemimpinan itu. Kalau Umar itu memiliki niat buruk bahwa Ali ini nggak boleh jadi pemimpin, katakanlah ya aku saja yang cocok jadi pemimpin. Ya pastinya Umar tidak ya ada konflik of interest di situ dengan Ali. Tetapi ketika nggak ada ya sudah nggak masalah. Ali silakan jadi pemimpin di Madinah ketika aku nggak ada. Nggak takut dikudeta, nggak. Memang nggak ada masalah apa-apa antara Umar dan Ali. Seperti itu. Nah, bagaimana Umar di mata Ali? Demi Allah, aku tidak akan mengubah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Umar. Ini ketika Umar, ketika Ali menjadi khalifah ya. Ali berkata, aku tidak akan mengubah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Umar. Sesungguhnya Umar adalah seorang pemimpin yang matang yang terbimbing. Ali paham bahwa Umar itu sosok yang ya bisa dibilang lebih mulia kalau gitu ya. Karena Nabi sendiri pernah bilang kalau ada Nabi setelah kepergianku, yang cocok jadi Nabi itu Umar. Karena pemahaman ilmunya, ketulusan jiwanya dan seterusnya. Maka di sini Ali menilai kebijakan-kebijakan Umar ketika menjadi khalifah itu sungguh sangat luar biasa, ya patut diteruskan. Dan Ali tidak mengubahnya sedikit pun. Sekarang masa Utsman, apa kontribusi Ali di sini? Banyak. Utsman melibatkan Ali dalam penyelesaian kasus hukum hudud
dan meminta pandangan Ali tentang rencana penaklukan Afrika, contohnya di Libya dan Tunis. Ini sekali lagi, posisi Ali masih menjadi staf ahli, gitu, ya. Menjadi eh, penasehat utama kekhalifahan di era Utsman. Bahkan kalau di era Utsman ya Ali ini sudah menjadi vice presidennya ya, menjadi orang nomor duanya. Kan kita tahu dari Umar ke Utsman itu kan kekhalifahan mengerucut kedua nama, Utsman dan Ali. Kemudian masyarakat Madinah ketika dijaring suaranya oleh Abdurrahman bin Auf itu sepakat menunjuk Utsman. Akhirnya Utsman yang terpilih. Nah, oleh karenanya, tetapi di sini ya, yang menjadi nomor duanya tetap Ali. Utsman paham bahwa yang paling capable urusan kekhalifahan setelahku ya Ali. Makanya Utsman tidak berani jauh-jauh dari Ali. Bahkan yang terakhir kemarin kita bahas kalau tidak salah ya, pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Madinah yang menyebabkan nanti Utsman wafat itu ya. Itu kan yang diutus Utsman untuk menyelesaikan masalah para perwakilan-perwakilan dari berbagai daerah itu kan Ali ya. Disuruh negosiasi kan Ali. Karena Utsman paham Ali ini ya paling-paling ini ya, paling capable. Ini statementnya Ali. Wahai segenap manusia, jangan berlebihan terhadap Utsman. Jangan beranggapan apapun tentang Utsman selain yang baik-baik. Maksudnya berlebihan di sini ya, jangan ada yang mikir aneh-aneh atas fitnah yang terjadi menimpa kita semua termasuk menimpa Utsman. Jangan beranggapan apapun terhadap Utsman selain yang baik-baik. Demi Allah, Utsman tidak melakukan penghimpunan mushaf. Ini mohon maaf ini konteksnya ketika ini ya, ketika pengumpulan mushaf itu ya. Itu melainkan atas pertimbangan kami semua. Jadi ketika Utsman itu memberikan solusi untuk menstandarisasi Al-Quran, mushaf, itu kan ada beberapa penolakan kan ya dari berbagai kalangan. Itu salah satunya kan ada peristiwa pembakaran Al-Quran kan. Utsman menyuruh membakar Al-Quran yang itu sudah tidak standar lagi gitu. Itu kan ada pro kontra di situ. Nah, di sini Ali menengahi. Kalian nggak usah berpikir yang aneh-aneh terkait kebijakan ini, kebijakan Utsman dalam menghimpun Al-Quran ini. Karena apa? Keputusan Utsman itu sudah didiskusikan kepada kami semua para sahabat. Pertimbangan kami semua ada di situ. Demi Allah, seandainya saat itu aku yang menjadi khalifah, ini berani ngomong ini soalnya Ali tahu bahwa orang nomor duanya di sini Ali gitu ya. Pasti aku akan melakukan hal yang sama, yaitu menghimpun Al-Quran. Oke, kita masuk ke ini waktunya tinggal dikit menjadi khalifah. Ini eh, ada sesi-sesi penting juga ya ketika kepemimpinannya itu beralih dari Utsman ke Ali, karena ada beberapa entry point atau poin-poin yang itu juga dijadikan bahan eh, menggoreng isu fitnah ini sehingga permasalahan semakin rumit. Oleh karenanya nanti eh, untuk sesi ini mungkin kulitnya dulu aja ya, artinya kita diskusi atau mungkin share tentang bagaimana proses perpindahan kekhalifahan, tetapi nanti ada kalau Allah beri kesempatan kita coba untuk menelusuri lebih dalam tentang bagaimana peristiwa fitnah itu terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Kita masuk ke yang bagaimana Ali menjadi khalifah terlebih dahulu. Ini direwatkan atau ditulis di bukunya Asrul Khilafah Rasyidah karangan Prof. Akram Thiha Al-Umari. Beliau pakar sirah ya, pakar sejarah. Beliau mengatakan Ali bin Abi Thalib dibaiat beberapa saat setelah fitnah yang merenggut nyawa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebentar. Oke. Hampir seluruh hali ahlu hali wal akdi membaiat Ali saat itu. Siapa ahlul hali wal akdi itu kayak semacam perwakilan orang-orang tokoh-tokoh Muslim di Madinah pada saat itu. Ya bahasa sederhananya sahabat-sahabat atau tokoh yang tergolong sahabat kalau itu masih sahabat dan itu memiliki apa kepakaran atau mungkin pemahaman Islam yang mendalam.
Kalau eranya Utsman ke Ali ini seperti Zubair, Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Itu merupakan ahlu halil wal waqdi, perwakilan-perwakilan kaum muslimin yang itu memberikan pandangan bagaimana kebijakan-kebijakan atau mungkin apa namanya pergantian kepemimpinan ini berlangsung. Nah, seluruh sahabat penting-penting itu ya, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih ada ya, itu sepakat Ali yang cocok yang pantas menjadi pemimpin. Dan mereka membaiat langsung. Sahabat-sahabat pun juga membaiat. Tetapi beberapa ada yang terlambat. Baiat umum dilaksanakan pada hari berikutnya. Jadi nggak sekali ya baiat, sehari dua hari. Dan baiat khusus dan baiat umum ini dilaksanakan semuanya di Masjid Nabawi. Tidak ada satupun sahabat di Madinah yang tidak membaiat Ali. Kalau bahasa kita sekarang ini menang pemilu mutlak gitu ya. Seluruh masyarakat memilih pemimpin, ya nggak ada yang tidak memilih Ali kayak gitu. Nah, banyak orang yang menyampurkan antara sikap sejumlah sahabat yang tidak bergabung dengan Ali ke Basrah dengan baiat. Terkait baiat, tidak seorang pun sahabat yang tidak membaiat Ali. Sedangkan isu Basrah, mereka tidak bergabung dengan Ali karena dipandang sebagai masalah ijtihad. Ini nanti ya ada kebijakan Ali yang itu memindahkan salah satunya ya memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah dan juga ada sedikit perbedaan pendapat di situ yang nanti ternyata berujung konflik karena ada pihak ketiga juga dan salah satunya nanti penyelesaiannya dengan aktivitas di Basroh. Nah, ini kan ada pendapat sahabat-sahabat yang tidak sepakat dengan Ali karena Ali memindahkan atau apa namanya beraktivitas di Kufah dan Basroh. Nah, ketidaksepakatan dengan Ali ini murni ijtihad, bukan karena tidak mengakui Ali sebagai khalifah. Jadi sahabat di Madinah semuanya, bahkan Aisyah, Bunda Aisyah pun juga mengakui membaiat Ali. Ini dikutip oleh Muhammad Syurab di kitabnya Al-Baninah An-Nabawiyah. Bagaimana pembaiatan Ali? Nah, ini yang menjadi testimoni anaknya Ali, Muhammad bin Hanafiyah. Aku bersama Ali, bersama ayahku ya, saat Utsman dikepung. Seorang seseorang muncul kemudian datang mengabarkan bahwa Amirul Mukminin Utsman bin Affan baru saja dibunuh. Apa yang dilakukan oleh Ali? Ali langsung berdiri. Ya, ya ini ya manusiawi juga ya. Marah Ali itu. Marah. Aku segera meraih pinggangnya karena khawatir jadi sesuatu gitu ya. Ya, ini Muhammad anaknya mencoba untuk menenangkan ayahnya. Kemudian Ali berkata padaku, singkirkan tangan. Ali bergegas menuju Utsman. Ternyata Utsman telah terbunuh rahimahullah. Ali kembali ke rumahnya dan mengunci pintu di situ. Ya, ini ya apa ya? Ya amarah ya, marah. Ini nggak habis pikir, nggak karena sahabat-sahabat itu juga nggak punya bayangan Utsman akan terbunuh. Makanya Ali juga menyuruh Hasan, Hussein, juga menyuruh Abdullah bin Zubair itu berjaga-jaga di sekitar rumah Utsman kan. Tapi ternyata memberontak berhasil membunuh Utsman. Tidak lama berselang, banyak orang datang dan mengetuk pintu rumah Ali. Kemudian diizinkan masuk oleh Ali. Kemudian mereka berkata, Utsman telah dibunuh. Rakyat harus memilih seorang khalifah dan menurut kami tidak ada orang yang berhak diangkat menjadi khalifah selainmu. Ini sekali lagi ya, tidak ada orang kedua terbaik setelah Utsman pada saat itu Ali. Otomatis ketika Utsman wafat, seluruh orang Madinah itu paham yang pantas menjadi pemimpin itu Ali. Apa kata Ali? Jangan, jangan aku. Wah, ini tawaduknya Ali. Satu sisi Ali paham bahwa beliau yang sebenarnya berkapasitas ya paling berkapasitas, tapi satu sisi ya ini tawaduk. Ali menolak. Jangan, jangan aku. Aku siap hanya menjadi pendukung saja. Pemimpin harus lebih baik dariku. Ya benar sih ya. Kita harus memilih pemimpin yang lebih baik gitu ya dari sosok-sosok itu. Tetapi siapa kan nggak ada. Mereka menegaskan sahabat-sahabat yang datang ini, orang-orang yang datang ke rumah Ali ini bilang
Tidak, demi Allah Ali, bagi kami tidak ada yang lebih pantas, tidak ada yang lebih baik darimu untuk menjadi khalifah. Kemudian Ali berkata, jika menurut kalian harus aku, maka pembaiatanku jangan di sini. Harus di masjid, harus terbuka. Agar dilihat semua orang dan tidak menjadi fitnah berkepanjangan. Seperti itu. Nah, ini penuturan dari Muhammad bin Hanafiyah. Tercermin di sini dalam masalah suksesi ya, masalah kepemimpinan ya, masalah apa namanya pergantian estafet kekhalifahan itu tidak ada kekacauan sama sekali. Tidak ada pro dan kontra. Tidak ada kegaduhan. Proses pengangkatan Ali itu benar-benar kondusif. Tidak ada perbedaan pendapat. Ya mungkin gaduhnya karena masih ada pemberontak di situ kan pasca pembunuhan Ali. Tapi secara proses pergantian kepemimpinan smooth. Tidak ada intrik di antara para sahabat di Madinah. Ali pun paham, nggak ada yang lebih pantas dariku di sini. Sebenarnya awalnya sebenarnya Ali menunjuk Zubair, jangan aku, Zubair saja atau Tolha saja. Tapi nggak, Zubair dan Tolha sepakat menunjuk Ali sebagai khalifah. Akhirnya Ali menyanggupi dan dibaiat di masjid. Jadi nggak ada masalah di antara sahabat di Madinah itu. Mereka kompak gitu. Mereka satu suara dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aktivitas penegakan hukum bahkan atau mungkin yang lain. Untuk masalah-masalah yang ada mereka kompak. Dan semua sahabat bahkan hampir seluruh penduduk Madinah itu membaiat Ali nantinya. Ijma pembaiatan Ali. Nah, ini seperti saya bilang tadi apa ya? Eh, menang pemilu mutlak. Ali baiat menjadi khalifah di Madinah sehari setelah Utsman dibunuh. Di antara yang membaiatnya adalah Tolhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Ini kan sahabat-sahabat senior ini ya, yang dijamin masuk surga. Ada Ammar bin Yasir, ada Usama bin Zaid, ada Sahal bin Hunayf, ada Abu Ayyub Al Ansori. Wah, sahabat nama-nama besar gitu ya. Muhammad bin Maslama, ada Zaid bin Sabit, ada Khuzaimah bin Sabit dan seluruh sahabat Rasulullah berada di Madinah semua membaiat Ali. Imam Ahmad di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah ya, Minhajul Al-Qasidin, beliau menuturkan, aku sedang berada di majelis Hasan Al-Basri. Imam Ahmad ini kan muridnya Hasan Al-Basri. Imam Ahmad itu Hasan Al-Basri di Basra ya. Berada di majelisnya Imam ini Hasan Al-Basri. Nah, di majelis itu ada orang yang entah nggak dituliskan bagaimana ya, menjelek-jelekkan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa ya, Abu Musa Al-Asy'ari. eh di mana seperti yang kita ketahui atau mungkin barangkali ada yang belum tahu, Abu Musa Al-Asy'ari ini sikap politiknya itu kubunya ke Ali, bukan kubu ke Muawiyah nantinya. Yang ke Muawiyah nanti sikap politiknya seperti Amr bin Ash itu berpihak ke Muawiyah. Tapi secara politik yaitu Abu Musa Al-Asy'ari ini berpihak kepada Ali. Nah, ternyata di majelisnya Hasan Al-Basri itu, Hasan Al-Basri itu tabi'in ya. Tabi'in ya. Itu menjelek-jelekkan atau merendahkan Abu Musa al-Asy'ari. Hasan al-Basri marah, berkata kepada orang itu, Subhanallah, Amirul Mukminin Utsman terbunuh, lalu semua orang, berarti tadi ya, orang-orang yang ada di Madinah, orang terbaik di Madinah itu, mengangkat orang terbaik kala itu, dan membaiatnya tanpa ada selisih sedikit pun. Dan apakah Abu Musa layak dihina karena berpihak kepadanya? Nah, ini nih jawaban menohok dari Hasan Al-Basri kepada orang-orang yang masih apa namanya ya masih ya nyinyir lah bahasa kita ya kepada periode-periode fitnah tadi itu. Nah, terakhir ini ya tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib mengelola negara setelah Ali dibaiat itu kan seperti biasa ada pidato kenegaraan ya. Ada ada apa namanya? Tradisi ya dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman itu juga setelah dibayar pun ini ya melakukan pidato kekhalifahan untuk memberikan statement garis-garis besar haluan negara itu seperti apa ke depannya.
prinsip-prinsip apa, dasar-dasarnya itu apa. Begitu juga dengan Ali pun juga seperti itu. Ketika di baiat, Ali langsung berpidato. Nah, menjelang pembaiatan, sebelum masuk ke pidatonya ya, Ali pernah berkata, ini ada di tafsir Ibnu Katsir ya. Wahai segenap manusia, sesungguhnya umat terdahulu hancur karena mereka banyak bermaksiat. Ini nasihat Ali pada saat itu ya, menjelang menjadi khalifah. Umat terdahulu itu hancur karena banyak maksiat. Sedangkan para ulama dan pemuka mereka tidak melarangnya. Maka mereka pun dibinasakan. Jadi banyak maksiat, tetapi pemimpin mereka, ulama mereka membiarkan. Ini kalau hari ini yang ngeri-ngeri juga ya. Berapa banyak maksiat di tengah-tengah kita dan pemimpin kita diem gitu ya. Waduh, tinggal nunggu waktu gitu ya. Mungkin kalau kita mungkin mau apa namanya mendalami nasihat dari Ali ini. Maka tegakkanlah amar ma'ruf nahi mungkar sebelum azab ditimpakan kepada kalian sebagaimana telah ditimpakan kepada mereka kaum sebelum kalian. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak menghalangi rizki ataupun mempercepat kematian. Sesungguhnya aku tidak ingin menjadi pemimpin kalian, tapi kalian mendesakku agar aku mau menjadi pemimpin. Ketahuilah, aku tidak memiliki hak istimewa atas kekuasaan ini tanpa restu kalian. Ketahuilah, pundi-pundi kekayaan kalian ada di tanganku. Jadi ketika nanti menjadi pemimpin, pemimpin itu mengelola kekayaan negara. Dan kekayaan negara itu kan sebagian besar berasal dari rakyat gitu ya. Dan di sini Ali memberikan sebuah konsep yang prinsip bahwa ketika aku berkuasa, aku menjadi pemimpin, dan aku memiliki kewajiban mengelola uang kalian, maka ketahuilah aku tidak berhak mengambil sedikit pun, meski hanya 1 dirham, melainkan dengan hak yang sama seperti kalian. Nah, di sini juga memberikan sebuah statement bahwa Ali menegaskan bahwa kepemimpinannya itu bukan berdasarkan wahyu ya, penunjukan, isyarat dari Allah dan Rasulnya enggak. Kepemimpinan Ali itu sebagaimana kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang sebelumnya, ditunjuk berdasarkan musyawarah, ditunjuk berdasarkan kemauan rakyat itu seperti apa, yang diwakili oleh ahli al-wakli tadi itu. Musyawarah menunjuk seorang pemimpin. Dan di sini hasil musyawarahnya yang menghasilkan para khulafaur rasyidin yang lain. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang terakhir adalah Ali. Kalian mendesakku agar aku menjadi pemimpin yang berkehendak Ali menjadi pemimpin itu bukan wahyu, bukan isyarat dari Rasulullah, bukan, tetapi ya rakyat Madinah pada saat itu. Jadi ini juga menjadi statement yang itu apa ya? eh, counter lah ya buat mereka-mereka yang beranggapan bahwa kepemimpinan Ali itu legitimate dari Allah Subhanahu wa taala, isyarat dari Rasulullah, wahyu dari Rasulullah, bukan, enggak. Ali paham bahwa yang menjadikannya menjadi pemimpin itu, yang menunjuknya menjadi pemimpin itu adalah rakyat Madinah melalui mekanisme syuro. Dan di sini Ali tidak haus kekuasaan, tidak haus kekuasaan bahwa ya awal kan kita sudah ada statementnya tadi, ada yang lebih pantas, ada yang lebih baik dariku seperti Tolha dan Zubair, tetapi ternyata rakyat mufakat memilih Ali sebagai, dan di sini juga ada isu ekonomi. Jadi seperti tadi ya, harta, tentang harta negara gitu ya, ingat ya. Jadi era Ali ini masih dalam era sejahtera-sejahteranya kaum muslimin. Umar, Utsman itu kan muslimin sejahtera, harta nggak nggak kekurangan lah rakyat itu ya. Mungkin ada yang ingat setahun sekali itu Umar memberikan, bukan subsidi ya, bukan subsidi, tapi ya ini haknya rakyat dari Umar. Setahun sekali itu setahunnya dapat 50 dinar minimal, minimal 50 dinar. Kalau dikurskan sekarang ya setahun 200 jutaan dari Umar itu minimal. Utsman tetap memberikan itu juga. Ali pun nanti akan meneruskan. Setiap tahun kita atau kaum muslim itu dapat uang dari negara.
Dan di sini Ali memberikan sebuah statement, ya, pengelolaan ini aku jamin aku tidak akan mengambil satu dirham pun. Wahai segenap manusia, sesungguhnya urusan kepemimpinan ini tidak menjadi hak siapapun kecuali yang kalian angkat. Kemarin kita sempat berbeda dalam urusan kepemimpinan. Artinya Ali kan sempat menolak, ya. Jika kalian setuju, aku akan mengembalikannya seperti kemarin. Jadi artinya seperti apa yang kalian kehendaki bahwa aku akan menjadi pemimpin. Tapi jika tidak, aku tidak menyoal atas sikap siapapun. Kalau ada yang masih tidak sepakat tentang ini, ya, penunjukanku menjadi seorang pemimpin, khalifah, aku tidak akan menuntut balas, tidak dendam dan sebagainya. Kemudian berkata, apakah kalian setuju? Maksudnya setuju dengan bahwa aku akan menjadi khalifah dengan komitmen-komitmen yang ada? Mereka semua menjawab ya. Kemudian Ali apa namanya menyebut, ya Allah, jadikanlah saksi atas ucapan mereka itu. Nah, kesimpulannya di sini tentang tentang kepemimpinan, bahwa syura itu menjadi prinsip utama suksesi dalam penyataan dan praktik pembayatan Ali. Kaum muslimin membayat Ali bukan karena alasan adanya wasiat dari Rasulullah SAW, bukan adanya wahyu, ada isyarat dari Allah Rasulnya, enggak. Atau mungkin karena Ali adalah bagian dari keluarga Rasulullah, tidak. Karena kepemimpinan itu bukan urusan ini keluarga atau tidak keluarga. Islam sama sekali tidak menghendaki politik dinasti, enggak. Meskipun itu adalah tradisi apa namanya, kekeluargaan itu sangat erat sekali pada saat itu. Karena kepemimpinan itu benar-benar apa ya, meritokrasi. Maksudnya yang benar-benar cakap, yang benar-benar ahli, yang benar-benar layak, ya mereka yang pantas jadi pemimpin. Urusan keluarga nggak keluarga itu adalah bagian dari pertimbangan yang lain gitu, ya. Dan kepenunjukan ahli itu benar-benar murni-murni dari syuro. Oke, yang terakhir, pidato kekhilafahan ini bisa dibaca sendiri mungkin, ya. Pada intinya adalah di sini yang pertama, Ali bin Abi Thalib memberikan statement bahwa Quran akan dijadikan sebuah rujukan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Dan kemudian eh, Ali mengingatkan bahwa seorang muslim itu adalah sosok yang terhormat di atas segala kehormatan yang lainnya. Ingat, ya, ini masih dalam episode duka karena sahabat Utsman baru saja terbunuh. Maka ini sengaja diangkat oleh Ali bahwa sesama muslim itu harus saling menjaga kehormatan. Muslim sejati itu adalah muslim yang menjadikan muslim yang lain itu selamat dari kejahatan lidah, baik itu kejahatan lidah maupun kejahatan tangan. Jadi menjadi pengingat yang sangat tajam, ya, oleh kepada pemberontak yang juga masih ada di Madinah pada saat itu, bahwa sesama muslim itu harus menjaga kehormatan, jaga lidah, jaga tangan. Ini menjadi sebuah statement khusus, ya, oleh Ali nanti menjadi pemimpin. Kemudian segera selesaikan urusan orang banyak. Banyak manusia telah mendahului di depan kalian, sementara di belakang kiamat mengejar kalian. Ringankanlah beban tanggung jawab kalian, maka kalian akan dapat mengejar itu. Sesungguhnya penantian sejati manusia hanyalah akhirat belaka. Takutlah kepada Allah dalam urusan hamba-hamba dan negeri-negerinya. Sesungguhnya kalian akan diminta pertanggungjawaban atas segala hal, termasuk setiap pelosok negeri sampai hewan-hewan yang ada di pelosok itu. Lihat, ini nih khasnya Umar ini. Dulu ini Umar itu mikiri hewan yang ada di satu dua pelosok negeri. Itu diteruskan oleh Ali. Dan terakhir, statement dari Ali, taatlah kepada Allah dan janganlah bermaksiat kepadanya. Jika kalian melihat kebaikan, maka laksanakan. Dan jika kalian melihat keburukan, maka tinggalkanlah. Wadhkuru idh antum qalilun mustata'afuna fil ard. Dan ingatlah ketika kalian masih sedikit dan masih tertindas di muka bumi. Ini sengaja Ali angkat karena sekali lagi kaum muslimin sedang dalam kesejahteraan secara ekonomi pada saat itu. Banyak yang cukup, wilayah-wilayah Islam juga mulai luas, kekayaan mulai bertambah. Tetapi di sini Ali mencoba mengingatkan, coba ingat, dulu kita itu tertindas, dulu itu kita sedang apa namanya, jumlahnya sedikit, dulu kita dizolimi dan seterusnya. Dan ketika di dalam fase itu kita mendapatkan menikmati titik spiritualitas yang sangat tinggi di hadapan Allah SWT dan Rasulnya.
Dan ketika kita sedang berada di dalam kesejahteraan ini, jangan sampai kita meninggalkan titik spiritualitasan itu gitu. Ali mengingatkan di sini, ingat dulu loh kita tertindas, dulu kita dizolimi, dulu kita tuh masih sedikit. Allah taala alam bisawab, mungkin itu eh oh ya ini buat guru itu antum. Oh ya ini yang terakhir, ada sumber hukum kebijakan dari Ali terhadap Al-Quran, sunnahnya Rasulullah SAW sebagai implikasi atau praktikal dari Al-Quran itu adalah sunnah Rasulullah. Kemudian yang terakhir, yang menjadi bahan rujukan Ali sebagai kebijakan adalah apa yang telah dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Pencapaian Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman itu adalah sesuatu yang apa ya tidak dapat dikejar kecuali dengan mengikuti jejaknya dengan penuh rasa cinta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau eh, agak panjangan. Memang terus terang materi Ali itu juga nggak kalah banyaknya dibandingkan dengan Khulafaur Rasyidin yang lain. Mungkin next kita lanjut ke bagaimana Ali mengelola ekonomi dan pemerintahan dan terakhir coba kita singgung tentang era fitnah. Allah taala alam bisawab. Saya kembalikan kepada Dr. Agung. Ya, matur nuwun sangat Dr. Faisal Mahdi atas pemaparan yang sangat detail dan sangat membuka mata kita bahwa dari eh, sahabat sahabat utama yang menjadi Khalifah Rasyidin itu sangat saling mencintai dan menghormati dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang memang dibimbing langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Monggo dari hadirin apabila ada yang ditanyakan satu kesempatan Ki, sebelum kita tutup. Kalau boleh bertanya satu hal Ustaz, Dr. Faisal. Kalau kami mungkin kalau kita di pondok-pondok itu kan kalau kita menyebut Khalifah Rasyidin, Ali itu termasuk khusus karena ada gelar Karamallahu wajhah gitu. Itu apakah ada kisahnya? Turun. Kurang tahu saya dok ya terkait tentang penyebutan itu. Tapi saya duga sih sahabat lain juga punya gitu ya. Karena Abu Bakar, Umar kan ada beberapa julukan-julukan ya Al Faruq, kemudian banyaklah ulama-ulama itu memuji-muji itu. Walam kalau memang ada spesifikasi khusus Ali disebut mungkin saja dan sangat mungkin sekali karena Ali orang yang utama, orang sahabat mulia juga sangat mungkin sekali diberikan penisbatan gelar-gelar tertentu gitu ya, sangat mungkin sekali. Tetapi itu tadi apabila nanti dalam pemahaman pengajaran nilai konten ajarannya itu menyimpang ya ada indikasi ke arah Syiah dan sebagainya. Tapi secara umum nggak masalah sih sebenarnya. Semua sahabat Oke. ya empat sahabat utama itu saya yakin memiliki pujian-pujian tersendiri dan itu wajar Allah Ta'ala. Saya kurang tahu kalau masalah ada kisah tertentu ya Ali dijuluki atau mungkin disibatkan masalah itu. Iya baik. Maklum dok, bukan orang pondok. Oh gitu. Kalau sekilas sih kami dapat ini ya karena karmaullah wajah itu karena Sayyidina Ali, sahabat Ali ini tidak pernah unseu melihat kemaluannya. Jadi Hmm, sangat sangat dijaga Allah dari menjaga pandangan dan wajahnya. Kalau tidak salah. ya Allah alam, saya belum pernah dengar. Tapi bisa jadilah. Allah Ta'ala Oke alam. baik, betul. Mungkin karena waktu juga, insya Allah akan ada part yang kedua nih, Dr. Faisal, karena memang part satu aja ini kalau nggak salah 37 slide saya lihat tadi. Insya Allah. Yang seharusnya dibahas beberapa pertemuan gitu. Untuk nuwun sudah Oke. berupaya untuk membuat ini menjadi sangat ringkas dan masih tetap tidak ada yang terlewatkan. Untuk nuwun, jazakallah khair. Baik, baik. Monggo bila berkenan untuk memimpin doa, Dr. Faisal menutup kajian pada pagi hari. Untuk nuwun. Baik. Kita
Tutup dengan doa ya. Kita awali dengan istighfar bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wa ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nasi wa hab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu syai'an siwak. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Penuh, jazakallah khair wa dan iyyakum. hadirin sekalian yang sudah mengikuti kajian ini sampai dengan akhir, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdik. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.